Pernah nggak sih kamu ngerasa udah kerja keras tiap bulan, tapi entah kenapa saldo rekening selalu aja seret di akhir bulan? Gaji baru masuk, 2 minggu kemudian udah habis. Padahal nggak beli apa-apa yang besar, cuma nongkrong sesekali, beli kopi biar semangat kerja, atau check out barang kecil di e-commerce karena lagi diskon. Kedengarannya sepele, tapi dari hal-hal kecil itulah banyak anak muda tanpa sadar mulai terjebak dalam pola keuangan yang berbahaya. Kita hidup di zaman di mana gengsi sering lebih mahal dari kebutuhan, dan biar nggak ketinggalan, jadi alasan paling sering buat ngeluarin uang yang sebenarnya nggak kita punya. Masalahnya di usia 20-an, kesalahan finansial kecil sering dianggap hal biasa. Nanti juga bisa diperbaiki, pikir kita. Tapi waktu terus jalan, dan tanpa disadari, kebiasaan kecil itu bisa jadi bom waktu yang pelan-pelan menggerus masa depan. Banyak orang baru sadar setelah masuk usia 30-an, saat utang numpuk, tabungan nol, dan kesempatan emas udah lewat. Makanya sebelum semuanya terlambat, penting banget buat tahu apa aja kesalahan finansial yang sering banget dilakukan di usia 20-an. Di video ini, kita bakal bahas 5 kesalahan paling fatal yang bisa bikin kamu terus muter di tempat, meskipun penghasilan terus naik. Kalau kamu pengen masa depan finansial yang tenang dan stabil, video ini bisa jadi titik awal buat mulai memperbaikinya. Jadi sebelum ke pembahasan, like, share, dan subscribe terlebih dahulu ya. Kesalahan pertama, hidup dari gaji ke gaji. Kebanyakan dari kita mungkin udah sangat akrab dengan istilah tanggal tua. Bukan cuma istilah, tapi semacam fase bulanan yang terasa seperti kutukan. Saldo rekening mulai menipis, dompet kosong, dan setiap notifikasi dari e-wallet terasa seperti pengingat dosa masa lalu. Ironisnya, ini bukan karena kita nggak punya penghasilan. Gaji sebenarnya cukup, kalau dihitung-hitung. Bahkan mungkin lebih dari cukup. Tapi entah kenapa, setiap bulan selalu habis, dan pola itu terus berulang. Inilah yang disebut hidup dari gaji ke gaji. Saat uang yang kita dapat cuma numpang lewat, tanpa pernah sempat singgah untuk disimpan. Masalahnya pola ini bukan cuma soal uang yang nggak cukup, tapi soal kebiasaan yang nggak pernah diatur. Banyak anak muda berpikir, nanti aja deh mikirin keuangan, yang penting sekarang nikmatin dulu. Dan memang, nggak ada yang salah dengan menikmati hasil kerja keras. Tapi kalau setiap bulan ujungnya sama, nabung nggak jalan, pengeluaran nggak jelas, dan tiap akhir bulan harus survive dengan sisa receh, itu tandanya ada yang perlu diubah. Hidup dari gaji ke gaji itu bukan gaya hidup, tapi tanda kalau kita nggak punya arah finansial yang jelas. Biasanya, penyebab utamanya sederhana, kita nggak punya rencana anggaran atau budget plan. Banyak orang berpikir bikin anggaran itu ribet kayak urusan akuntan atau orang yang kerja di bank. Padahal sebenarnya, budget plan itu sesederhana tahu kemana uangmu pergi. Masalahnya, kebanyakan dari kita nggak tahu. Kita cuma tahu gaji masuk segini, terus habis begitu aja. Tanpa sadar, kita jadi budak impuls. Beli barang karena lucu, nongkrong karena diajak teman, bayar langganan digital yang sebenarnya jarang dipakai, dan mengira semuanya nggak apa-apa, kan kecil. Tapi semua hal kecil itu, kalau dikumpulin, seringkali lebih besar dari yang kita kira. Bayangin kamu punya ember bocor. Kamu terus menuangkan air, baca gaji ke dalamnya, tapi nggak pernah sadar kalau dasarnya bolong. Kamu sibuk nyari cara biar airnya lebih banyak, kerja lembur, cari side job, atau minta naik gaji. Tapi kamu nggak pernah nutup lubangnya. Hasilnya? Sama aja, air tetap habis. Itulah yang terjadi ketika kamu nggak punya rencana keuangan. Kamu mungkin bisa nambah penghasilan, tapi tanpa arah, semua tetap bocor keluar tanpa bekas. Cara paling sederhana buat mulai memperbaiki ini sebenarnya bukan hal sulit. Prinsipnya cuma pay yourself first. Ini bukan slogan motivasi, tapi prinsip dasar finansial yang jarang diterapkan anak muda. Maksudnya sederhana, begitu gaji masuk, jangan langsung pakai buat bayar ini itu. Sisihkan dulu sebagian untuk kamu sendiri. Anggap itu tagihan wajib untuk masa depanmu. Entah itu 10%, 20%, atau berapapun yang realistis, yang penting disisihkan dulu, bukan nanti. Karena nanti biasanya nggak akan pernah datang. Begitu uang sudah terlanjur di tangan,
godaan akan selalu lebih kuat dari niat menabung. Kamu bisa mulai kecil. Misalnya, setiap kali gaji cair, langsung transfer 15% ke rekening berbeda, yang khusus untuk tabungan atau investasi. Jangan digabung dengan rekening harian. Triknya sederhana tapi efektif. Pisahkan antara uang untuk kebutuhan dan uang untuk keamanan. Dengan cara ini, kamu melatih otakmu untuk menyesuaikan pengeluaran dengan sisa yang ada, bukan sebaliknya. Setelah itu, langkah kedua yang nggak kalah penting adalah mulai mencatat arus kas. Kedengarannya sepele, tapi mencatat setiap pengeluaran bisa bikin kamu sadar seberapa sering uangmu hilang tanpa jejak. Kamu nggak perlu pakai aplikasi rumit, pakai catatan di HP pun cukup. Catat setiap kali kamu mengeluarkan uang sekecil apapun itu. Dari situ, kamu bakal mulai lihat pola. Ternyata jajan kopi tiap hari bisa setara 1 bulan paket data. Atau langganan yang nggak pernah dipakai, sebenarnya cukup buat tambahan tabungan. Kesadaran kecil kayak gini pelan-pelan akan mengubah cara kamu memperlakukan uang. Masalah hidup dari gaji ke gaji seringkali bukan karena miskin penghasilan, tapi miskin kesadaran. Banyak yang berpikir, nanti kalau gaji udah naik pasti bisa nabung. Tapi faktanya, kalau gaya hidup nggak diatur, gaji naik pun nggak akan cukup. Yang naik bukan tabungan, tapi pengeluaran. Inilah yang disebut lifestyle inflation. Gaji naik, tapi kebutuhan juga ikut naik, bahkan lebih cepat. Tanpa kontrol, kita cuma akan terus berada di lingkaran yang sama, bekerja keras habis-habisan tanpa hasil nyata. Padahal, kalau kamu mulai sedikit disiplin di usia 20-an, efeknya bisa luar biasa. Misalnya kamu rutin nabung 500.000 setiap bulan dengan bunga atau return 6% per tahun, dalam 10 tahun kamu udah punya hampir 80 juta. Tapi kalau kamu terus hidup dari gaji ke gaji, bahkan setelah 10 tahun kerja, tabunganmu mungkin masih nol. Bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak dibiasakan. Mengatur keuangan di usia muda bukan berarti kamu harus pelit atau anti senang-senang. Bukan itu poinnya. Tapi kamu perlu tahu batas antara menikmati hidup dan mengabaikan masa depan. Banyak orang salah paham. Mengatur keuangan dianggap membatasi diri. Padahal justru sebaliknya, itu cara kamu membeli kebebasan. Kebebasan untuk nggak panik setiap tanggal tua. Kebebasan untuk nolak tawaran kerja toksik tanpa takut nggak punya uang. Kebebasan untuk bilang iya pada hal-hal yang benar-benar penting. Jadi kalau kamu merasa tiap bulan uangmu selalu habis entah kemana, jangan buru-buru nyalahin gaji yang kecil. Coba periksa lagi, apakah kamu benar-benar tahu kemana uangmu pergi? Kalau jawabannya belum, berarti saatnya berhenti hidup dari gaji ke gaji. Dan mulai hidup dengan kesadaran finansial. Karena di usia 20-an, setiap rupiah yang kamu simpan bukan cuma angka di rekening, tapi pondasi dari masa depan yang kamu bangun perlahan. Dan kalau kamu nggak mulai sekarang, kapan lagi? Kesalahan kedua, gaya hidup yang melebihi penghasilan. Di usia 20-an, kita hidup di era yang serba cepat, serba kelihatan, dan serba ingin diakui. Media sosial membuat semua orang terlihat sukses, bahagia, dan penuh gaya. Scroll sebentar di Instagram atau TikTok, kamu akan lihat teman yang baru beli motor baru, nongkrong di kafe estetik, atau jalan-jalan keluar kota. Dan entah kenapa setelah itu kamu tiba-tiba merasa hidupmu agak membosankan. Lalu muncul dorongan halus di kepala. Sesekali bolehlah nongkrong juga biar nggak ketinggalan. Tapi masalahnya, sesekali itu sering banget jadi setiap minggu. Dan dari situ mulailah gaya hidup yang perlahan melebihi penghasilan. Gaya hidup seperti ini bukan cuma soal pengeluaran besar, tapi soal pola pikir. Kita sering ngerasa perlu mengikuti standar yang sebenarnya bukan milik kita. Beli baju baru biar nggak kalah gaya, nongkrong di tempat hits biar tetap relevan, upgrade HP karena semua orang udah ganti, atau pesan kopi mahal tiap pagi karena itu udah jadi bagian dari ritual produktif. Padahal kalau dipikir ulang, sebagian besar dari itu bukan kebutuhan, tapi cara kita membeli validasi. Kita pengen terlihat mapan, padahal sebenarnya belum siap untuk hidup semewah itu. Masalahnya semua itu terasa sah-sah aja di awal. Apalagi kalau masih di usia 20-an, penghasilan baru mulai stabil, dan rasanya pengen ngebuktiin kalau hasil kerja keras bisa dinikmati. Tapi pelan-pelan, tanpa sadar,
Gaya hidup itu mulai memakan lebih banyak dari yang kita hasilkan. Gaji habis bukan karena kebutuhan dasar, tapi karena hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda. Kita sering mengeluh gaji terlalu kecil, padahal yang sebenarnya terjadi, gaya hidup kita yang terlalu ambisius. Kita ingin punya semua hal yang orang lain punya, tanpa sadar kalau setiap orang punya waktu dan kapasitas finansial yang berbeda. Ada istilah yang cocok banget buat ini. Keeping up with the Joneses, artinya berusaha terus menyamakan gaya hidup orang lain, meski sebenarnya nggak mampu. Dulu mungkin istilah ini hanya berlaku di lingkungan sosial nyata. Tetangga, teman kampus, atau rekan kerja, tapi sekarang, dengan media sosial, tetangga kita bisa siapa aja. Influencer, selebritas, bahkan orang yang sama sekali nggak kita kenal. Dan kita berlomba meniru standar yang bahkan bukan milik kita. Hasilnya, penghasilan berapapun selalu terasa kurang. Gaya hidup melebihi penghasilan itu seperti lomba tanpa garis finish. Kamu terus berlari, terus berusaha kelihatan selangkah lebih keren, tapi nggak pernah benar-benar sampai. Karena begitu kamu berhasil beli sesuatu, dunia udah punya tren baru lagi. Kamu beli sepatu edisi terbatas, minggu depan muncul versi terbaru. Kamu nongkrong di kafe yang hits, bulan depan ada tempat baru yang lebih viral. Kalau kamu terus mengikuti ritme itu, kamu akan capek, secara mental dan finansial. Ironinya, banyak anak muda sadar mereka sedang boros tapi merasa, nggak apa-apa, masih muda. Kalimat itu sering banget jadi pembenaran paling halus untuk gaya hidup yang nggak realistis. Padahal justru di usia muda inilah kebiasaan finansial terbentuk. Kalau dari sekarang udah terbiasa hidup di atas kemampuan di usia 30-an nanti, kebiasaan itu akan makin susah diubah. Dan ujung-ujungnya, kamu bukan cuma kehilangan uang, tapi juga kehilangan kontrol atas hidupmu sendiri. Sebenarnya, kuncinya bukan pada penghasilan yang besar, tapi pada kemampuan menahan diri. Banyak orang berpenghasilan tinggi pun tetap hidup dari bulan ke bulan karena pengeluarannya selalu naik seiring pendapatannya. Sebaliknya, orang dengan penghasilan biasa-biasa saja bisa punya tabungan, investasi, bahkan aset karena mereka tahu batasnya. Jadi, bukan seberapa besar kamu menghasilkan, tapi seberapa bijak kamu mengelola. Coba renungkan sejenak. Kapan terakhir kali kamu membeli sesuatu karena benar-benar butuh, bukan karena takut ketinggalan? Pernah nggak kamu merasa bersalah setelah beli barang, bukan karena barangnya jelek, tapi karena tahu itu bukan prioritas? Rasa bersalah itu sebenarnya sinyal dari akal sehatmu yang sedang berusaha berbicara. Tapi seringkali suara itu kita bungkam dengan kalimat klasik. Nggak apa-apa sekali-sekali. Bedanya tipis tapi penting, antara kebutuhan dan gengsi. Kebutuhan itu sesuatu yang kalau nggak dipenuhi, hidupmu terganggu. Gengsi itu sesuatu yang kalau nggak dipenuhi, egomu terganggu. Sayangnya banyak dari kita yang lebih takut dibilang nggak update daripada takut nggak punya tabungan. Kita rela menunda keamanan finansial demi terlihat keren sesaat. Cara paling praktis untuk mulai keluar dari jebakan ini adalah dengan bertanya sebelum beli sesuatu. Aku benar-benar butuh atau cuman pengen terlihat punya? Kalau jawabannya lebih ke yang kedua, tahan dulu. Latih diri buat ngerasain nikmatnya menunda keinginan. Percaya atau enggak, kemampuan menunda kepuasan itu salah satu indikator kedewasaan finansial. Dan semakin kamu bisa menunda, semakin kamu punya ruang buat keputusan yang lebih cerdas di masa depan. Mulailah dengan menetapkan batas sederhana. Misalnya tentukan berapa persen dari penghasilan yang boleh dipakai buat gaya hidup, seperti nongkrong atau hiburan. Jangan melebihi itu. Kalau bulan ini udah habis, ya tunggu bulan depan. Disiplin kecil ini memang nggak terasa efeknya dalam seminggu, tapi setelah beberapa bulan kamu akan kaget sendiri melihat perbedaan. Kamu akan mulai punya sisa uang, dan mulai bisa nabung tanpa merasa tertekan. Dan yang paling penting, ubah cara kamu memandang menikmati hidup. Menikmati hidup bukan berarti harus selalu diukur dari berapa banyak kamu belanja, seberapa sering kamu hangout, atau seberapa keren barang yang kamu punya. Kadang justru, menikmati hidup berarti merasa tenang karena tahu kamu nggak perlu panik setiap kali ada tagihan datang. Itu bentuk kenikmatan yang jauh lebih damai. Gaya hidup melebihi penghasilan itu seperti pasir hisap. Makin kamu bergerak tanpa arah, makin kamu tenggelam. Tapi begitu kamu berhenti dan mulai berpikir, kamu bisa keluar pelan-pelan.
Dan begitu kamu mulai membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang gengsi, kamu akan sadar, kamu nggak perlu punya semua hal yang orang lain punya untuk merasa cukup. Karena kadang, cukup itu bukan soal angka, tapi soal cara pandang. Kesalahan ketiga, nggak punya dana darurat. Bayangkan suatu hari kamu bangun pagi seperti biasa. Rencana hari itu sudah jelas. Kerja, makan siang bareng teman, lalu pulang dan nonton film favorit. Tapi sebelum semua itu terjadi, kamu dapat pesan dari kantor. Mohon maaf, perusahaan sedang melakukan efisiensi. Hari ini adalah hari terakhir kamu bekerja. Dunia langsung terasa berhenti sejenak. Mungkin kamu berusaha tenang, mencoba menenangkan diri dengan pikiran nggak apa-apa, nanti juga dapat kerjaan baru. Tapi begitu buka aplikasi bank, realita mulai terasa pahit. Saldo tinggal cukup buat sebulan. Setelah itu, entah. Dan di titik itu, kamu baru sadar betapa rapuhnya hidup tanpa dana darurat. Nggak punya dana darurat itu seperti jalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Selama semuanya lancar, kamu mungkin ngerasa aman-aman aja. Tapi sekali aja keseimbangan terganggu, misalnya sakit, kehilangan pekerjaan, motor rusak, atau ada anggota keluarga yang butuh bantuan mendadak, seluruh hidup bisa goyah. Ironisnya, banyak orang sadar pentingnya dana darurat, tapi tetap menunda untuk punya. Alasannya klasik, nanti aja, sekarang belum sempat, nggak cukup gaji buat nabung. Padahal justru karena gaji pas-pasan, dana darurat jadi semakin penting. Hidup memang nggak selalu stabil. Ada waktu di mana semua berjalan lancar, dan ada saat di mana segalanya bisa berubah dalam semalam. Pandemi kemarin jadi bukti paling nyata. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, penghasilan tiba-tiba berhenti, dan banyak yang benar-benar panik karena nggak punya simpanan sama sekali. Mereka yang punya dana darurat mungkin juga khawatir, tapi setidaknya mereka bisa bernapas sedikit lebih lega. Mereka punya waktu untuk berpikir jernih, bukan hanya panik mencari pinjaman. Masalahnya, banyak anak muda menganggap dana darurat itu urusan orang tua atau keluarga mapan. Padahal justru di usia 20-an, kamu paling butuh perlindungan itu. Karena di usia ini, hidup masih penuh ketidakpastian. Karier baru dimulai, penghasilan belum stabil, dan tanggungan belum terlalu banyak. Kalau ada waktu terbaik buat mulai membangun dana darurat, itu adalah sekarang. Sebelum situasi benar-benar memaksamu, dana darurat bukan sekadar uang nganggur. Itu adalah sabuk pengaman finansial. Ketika sesuatu terjadi di luar rencana, dana itu menahanmu supaya nggak langsung jatuh. Tanpanya, kamu akan sangat mudah panik, mengambil keputusan buruk, atau berutang dengan bunga tinggi hanya demi bertahan. Dan sekali kamu masuk ke siklus utang darurat, seringkali sulit keluar. Karena begitu kamu pinjam, bulan berikutnya penghasilanmu sudah berkurang untuk membayar cicilan. Akhirnya, kamu hidup dalam lingkaran stres tanpa ujung. Sebenarnya, membangun dana darurat nggak sesulit yang dibayangkan. Prinsip dasarnya sederhana. Simpan uang yang cukup untuk menutupi pengeluaran hidup selama 3-6 bulan. Artinya, kalau pengeluaranmu rata-rata 3 juta per bulan, dana darurat idealnya antara 9-18 juta. Terdengar besar memang, tapi bukan berarti kamu harus punya semua itu sekaligus. Dana darurat dibangun perlahan, seperti menabung ketenangan sedikit demi sedikit. Kamu bisa mulai dari nominal kecil, misalnya 200 atau 300 ribu per bulan. Fokus dulu bukan pada jumlah, tapi pada kebiasaan. Begitu terbiasa menyisihkan uang secara rutin, jumlahnya akan bertambah dengan sendirinya. Triknya sama seperti saat kamu belajar menabung di awal. Pisahkan rekening dana darurat dari rekening harian. Jangan campur. Anggap uang itu nggak ada, kecuali dalam keadaan darurat sungguhan. Dan kata darurat di sini bukan berarti diskon besar di toko online atau ajakan nongkrong dadakan. Darurat berarti sesuatu yang benar-benar mengancam stabilitas hidupmu. Seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kejadian mendesak lain. Selain itu, penting juga menyimpan dana darurat di tempat yang mudah diakses tapi tetap aman. Bukan di saham, bukan di kripto tapi di tabungan biasa atau rekening khusus dengan bunga kecil tapi liquid. Karena tujuan utama dana darurat bukan buat tumbuh tapi buat bertahan. Kamu nggak mau kan?
Waktu keadaan genting, uangmu malah nyangkut di investasi yang lagi turun nilainya. Punya dana darurat itu bukan soal seberapa kaya kamu, tapi seberapa siap kamu menghadapi hidup. Kadang kedamaian batin datang bukan karena punya uang banyak, tapi karena tahu kalau sesuatu terjadi, kamu masih bisa bertahan tanpa panik. Kamu bisa tidur lebih tenang karena tahu kamu punya cadangan, sekecil apapun itu. Dan lucunya, orang yang punya dana darurat cenderung lebih tenang mengambil keputusan. Mereka nggak gampang ikut-ikutan investasi asal, nggak gampang panik kalau gaji terlambat, dan nggak perlu pura-pura bahagia di tengah krisis. Karena mereka punya satu hal yang banyak orang nggak punya, ruang bernapas. Kalau kamu sekarang belum punya dana darurat, nggak apa-apa, nggak perlu panik. Tapi jangan juga terus menunda. Mulai aja dari nominal paling kecil yang bisa kamu sisihkan, tanpa mengorbankan kebutuhan pokok. Bisa 5% dari penghasilan, atau bahkan 2%. Yang penting, mulai. Karena menunda berarti menggantungkan masa depan pada harapan bahwa semoga semuanya baik-baik aja. Dan kalau ada satu hal yang pasti dalam hidup, itu adalah tidak ada yang benar-benar pasti. Gak punya dana darurat itu seperti hidup dengan kepercayaan buta bahwa semuanya akan berjalan lancar. Tapi kalau kita realistis, kita tahu hidup nggak sesederhana itu. Sakit bisa datang tiba-tiba. Perusahaan bisa berubah arah. Harga-harga bisa naik kapan aja. Kamu nggak bisa ngatur semua hal di dunia, tapi kamu bisa ngatur bagaimana kamu menyiapkan diri. Dan dana darurat adalah bentuk kesiapan paling sederhana, tapi juga paling penting. Jadi sebelum kamu sibuk mikirin investasi, bisnis, atau gaya hidup, pastikan dulu kamu punya pondasi ini. Karena nggak peduli seberapa besar penghasilanmu, kalau kamu nggak punya dana darurat, kamu tetap rentan. Dana darurat bukan tanda kamu pelit, tapi tanda kamu peduli sama masa depanmu sendiri. Dan mungkin satu hari nanti, saat hidup tiba-tiba ngasih ujian, kamu bakal berterima kasih pada dirimu yang hari ini mulai menyisihkan sedikit demi ketenangan. Kesalahan keempat, asal investasi tanpa ilmu. Beberapa tahun terakhir, kata investasi jadi semacam mantra baru di kalangan anak muda. Semua orang bicara soal cuan, saham, kripto, atau reksadana. Ada yang baru pertama kali punya gaji langsung buka akun sekuritas, ada yang belum ngerti apa itu risk profile, tapi udah beli koin digital karena katanya bisa naik 1000% dalam semalam. Fenomena ini bisa dibilang menarik sekaligus mengkhawatirkan, karena di satu sisi menunjukkan kesadaran finansial mulai tumbuh, tapi di sisi lain banyak yang terjun ke dunia investasi tanpa tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan. Masalahnya, banyak orang melihat investasi seperti jalan pintas menuju kaya. Mereka lihat teman posting hasil trading harian, dengar cerita orang yang cuan besar dari saham, lalu berpikir, kalau dia bisa, kenapa aku enggak? Padahal yang enggak kelihatan di balik layar sering jauh lebih penting. Berapa lama dia belajar, berapa kali dia rugi, dan seberapa dalam dia memahami risiko. Tapi sayangnya, banyak anak muda lebih fokus ke hasil, bukan proses. Akhirnya mereka asal ikut-ikutan berharap keberuntungan berpihak. Dan ketika kenyataan nggak sesuai harapan, mereka langsung kapok, bahkan trauma dengan kata investasi. Investasi itu bukan tren musiman, bukan lomba siapa paling cepat beli saham, dan bukan juga alat buat pamer portofolio di media sosial. Investasi adalah strategi jangka panjang yang butuh pemahaman, kesabaran, dan perencanaan. Ibarat naik gunung, kamu nggak bisa asal jalan karena lihat orang lain udah sampai puncak. Kamu harus tahu rutenya, cuacanya, dan bawa bekal yang cukup. Tanpa itu, kamu bukan cuma tersesat, tapi bisa celaka di tengah jalan. Begitu juga dengan uang, kalau kamu asal taruh tanpa tahu arah, kamu bukan sedang berinvestasi, tapi sedang berjudi dengan masa depanmu. Banyak yang lupa, tujuan utama investasi bukan untuk cepat kaya, tapi untuk melindungi nilai uang dari waktu. Karena inflasi terus berjalan, uang yang kamu simpan di bawah bantal hari ini, nilainya akan menyusut tahun depan. Investasi membantu menjaga agar uangmu tetap tumbuh seiring waktu. Tapi supaya itu bisa terjadi, kamu harus tahu dulu di mana kamu menaruhnya, kenapa di situ, dan apa risikonya. Sayangnya, banyak yang skip bagian itu karena ribet. Akhirnya mereka terjebak dalam euforia. Beli karena viral, jual karena panik. Contohnya sederhana.
Ada orang yang ikut beli kripto karena trending di Twitter, tapi nggak tahu sama sekali cara kerja blockchain. Saat harganya naik, mereka senang luar biasa. Tapi begitu turun drastis, panik jual rugi, lalu nyalahin sistem, pasar, bahkan temannya yang ngajak. Padahal bukan pasar yang salah, tapi cara masuknya yang tanpa ilmu. Sama halnya dengan saham. Banyak yang beli karena lihat rekomendasi influencer tanpa baca laporan keuangan atau paham apa yang perusahaan itu lakukan. Mereka kira investasi itu soal insting, padahal yang dibutuhkan adalah pengetahuan dan strategi. Sebelum terjun ke dunia investasi, hal pertama yang harus dilakukan bukan beli aset, tapi belajar. Pelajari prinsip dasar keuangan dulu. Apa itu aset? Apa itu liabilitas? Bagaimana cara mengelola risiko? Dan seberapa besar kemampuanmu menanggung kerugian? Karena investasi bukan cuma soal keuntungan, tapi juga soal kesiapan kehilangan. Banyak orang baru sadar hal ini setelah uangnya hilang. Padahal kalau dari awal tahu konsep risk management, mereka bisa mencegahnya. Kamu nggak perlu langsung paham semua instrumen investasi. Mulailah dari dasar. Pahami dulu tujuan finansialmu. Kamu mau investasi untuk apa? Dana pensiun, beli rumah, atau sekadar menumbuhkan tabungan? Dari situ baru tentukan produk yang sesuai. Karena setiap instrumen punya karakter berbeda. Ada yang cocok untuk jangka pendek, ada yang untuk jangka panjang. Ada yang aman tapi hasilnya kecil, ada yang berisiko tinggi tapi potensi cuannya besar. Tanpa tahu perbedaan ini, kamu seperti memilih kendaraan tanpa tahu kemana arah tujuanmu. Belajar investasi juga berarti melatih diri untuk sabar. Banyak orang gagal bukan karena salah pilih produk, tapi karena nggak tahan dengan prosesnya. Begitu harga turun sedikit, langsung panik. Begitu ada kabar heboh, langsung ikut-ikutan beli. Padahal pasar selalu naik turun, dan justru di situ seni investasi. Bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Mereka yang sabar, yang tahu kenapa beli dan kenapa tetap bertahan, biasanya justru yang menang di akhir. Selain itu, jangan lupa bedakan antara investasi dan spekulasi. Spekulasi itu seperti menebak hasil undian. Kamu berharap keberuntungan. Sementara investasi didasari perhitungan, riset, dan logika. Kalau kamu beli sesuatu hanya karena katanya bakal naik, itu bukan investasi. Tapi kalau kamu beli karena sudah memahami potensinya, risikonya, dan sesuai dengan tujuan finansialmu, barulah itu investasi. Bedanya tipis tapi dampaknya besar. Mungkin kamu pernah dengar pepatah, "Don't put all your eggs in one basket." Itu juga prinsip penting dalam investasi, artinya jangan taruh semua uang di satu tempat. Diversifikasi adalah bentuk perlindungan. Kalau satu aset turun, aset lain bisa menopang. Tapi untuk bisa melakukan diversifikasi dengan benar, kamu harus tahu dulu karakter tiap instrumen. Itulah kenapa belajar itu penting. Karena tanpa pengetahuan, bahkan strategi paling dasar pun bisa disalahartikan. Dan ingat, belajar investasi bukan berarti harus kuliah ekonomi atau baca laporan keuangan setebal ratusan halaman. Mulailah dari hal kecil, baca artikel, tonton video edukatif, ikut kelas online, atau dengarkan podcast keuangan. Sedikit demi sedikit pengetahuanmu akan bertambah. Dan semakin paham kamu terhadap uang, semakin besar kemungkinan kamu mengelolanya dengan bijak. Asal investasi tanpa ilmu sama saja seperti berjalan di malam hari tanpa lampu. Kamu mungkin melangkah dengan semangat, tapi nggak tahu apa yang menunggumu di depan. Dan kalau tersandung, luka itu bisa bikin trauma lama. Jadi sebelum kamu sibuk mengejar cuan, pastikan kamu tahu dulu apa yang kamu lakukan. Karena investasi sejati bukan tentang siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling siap menghadapi risiko. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan diri untuk mulai lagi setelah rugi butuh waktu. Maka, daripada terburu-buru ikut tren, lebih baik ambil waktu untuk memahami. Karena dalam dunia investasi, ilmu adalah modal paling berharga, dan satu-satunya yang nggak akan pernah rugi nilainya. Kesalahan kelima, menunda perencanaan jangka panjang. Masih muda, nikmatin dulu aja. Kalimat itu sering terdengar ringan, tapi diam-diam berbahaya. Karena di balik nada santainya, tersimpan jebakan halus yang membuat banyak orang menunda masa depan mereka sendiri. Seolah-olah waktu adalah sesuatu yang tak akan pernah habis.
Padahal justru itulah aset paling berharga yang kita miliki. Sayangnya, kesadaran itu baru datang saat umur sudah menua, tenaga mulai berkurang, dan beban hidup makin berat, saat semuanya sudah terasa terlambat. Menunda perencanaan jangka panjang itu seperti menunda menanam pohon. Hari ini kamu merasa nggak apa-apa, karena kamu masih bisa berteduh di tempat lain. Tapi 10 tahun kemudian, ketika matahari kehidupan makin panas dan tidak ada lagi tempat berteduh, barulah kamu sadar, seandainya dulu kamu menanamnya, walau cuma 1 bibit kecil, sekarang kamu sudah punya naungan yang kokoh. Tapi waktu tidak bisa diputar balik dan penyesalan sering datang setelah kesempatan pergi terlalu jauh. Kita seringkali terlalu percaya bahwa hidup masih panjang. Kita berpikir nanti akan ada waktu untuk menabung, nanti akan sempat merencanakan masa depan, nanti akan mulai investasi, nanti akan hidup lebih teratur. Tapi nanti itu sering berubah jadi nggak pernah. Hidup terus berjalan, dan setiap tahun yang kita biarkan lewat tanpa arah, membuat tujuan itu makin kabur. Ironisnya saat muda kita merasa terlalu dini untuk memikirkan masa depan, tapi saat tua kita merasa terlalu terlambat untuk memperbaikinya. Padahal, waktu justru adalah teman terbaik bagi siapapun yang ingin membangun masa depan finansialnya. Orang yang mulai lebih awal punya keunggulan yang luar biasa bukan karena dia lebih kaya, tapi karena dia memberi waktu untuk uangnya tumbuh. Misalnya seseorang yang mulai menabung dan berinvestasi sejak umur 20 tahun dengan jumlah kecil, tapi konsisten, bisa jadi jauh lebih mapan di usia 40 dibanding orang yang baru mulai di umur 30 dengan jumlah lebih besar. Semua karena kekuatan waktu dan efek bunga berbunga, hal sederhana yang sering diabaikan karena dianggap terlalu jauh untuk dipikirkan. Tapi begitulah pola pikir banyak anak muda. Lebih takut ketinggalan momen sekarang daripada kehilangan masa depan nanti. Mereka rela menghabiskan gaji untuk hal-hal yang cepat habis nilainya. Gadget terbaru, nongkrong, traveling impulsif, dengan alasan hidup cuma sekali. Betul, hidup memang cuma sekali, tapi justru karena itu, bukankah seharusnya kita mempersiapkannya sebaik mungkin? Menikmati hidup tidak harus berarti boros. Kamu tetap bisa menikmati masa muda tanpa mengorbankan masa depan. Karena kalau semua kesenangan hari ini dibayar dengan kesulitan esok hari, itu bukan menikmati hidup, itu menunda masalah. Seringkali alasan menunda bukan karena malas, tapi karena merasa belum siap, belum punya penghasilan besar, belum tahu caranya, belum ada waktu. Padahal perencanaan jangka panjang tidak harus dimulai dengan angka besar. Yang terpenting adalah kebiasaan, bukan nominalnya. 100.000 rupiah yang disisihkan setiap bulan jauh lebih berharga daripada 1 juta yang rencananya akan disisihkan tapi tak pernah dilakukan. Karena kebiasaan kecil yang konsisten akan membentuk pola pikir yang kuat dan itulah yang akan membawa kamu pada stabilitas di masa depan. Masalahnya, kita hidup di era instan. Segalanya serba cepat, serba hasil, serba sekarang. Akibatnya banyak yang tidak sabar menunggu proses. Mereka ingin hasil besar dalam waktu singkat, padahal perencanaan jangka panjang justru bekerja dengan cara sebaliknya. Pelan tapi pasti. Tidak terlihat di awal, tapi sangat terasa di akhir. Sama seperti benih yang butuh waktu untuk tumbuh menjadi pohon. Begitu juga dengan keuangan. Ia tumbuh pelan, tapi hanya kalau kamu sabar merawatnya. Menunda perencanaan juga sering datang dari rasa takut menghadapi kenyataan. Banyak yang tidak mau merencanakan karena takut melihat betapa kecilnya uang yang bisa disisihkan, atau betapa jauh jarak antara impian dan kemampuan sekarang. Tapi justru dengan merencanakan, kamu bisa melihat langkah konkret untuk memperbaikinya. Tanpa rencana, kamu hanya berjalan tanpa arah, berharap keberuntungan akan membawamu ke tempat yang diinginkan. Sayangnya, hidup jarang sebaik itu. Mulai dari kecil bukan berarti berpikir kecil. Justru dari langkah kecil itulah perjalanan panjang dimulai. Sisihkan sebagian kecil dari penghasilanmu, buat anggaran sederhana, dan tetapkan tujuan finansial yang realistis. Misalnya, tabungan darurat dulu, lalu investasi jangka menengah, dan baru kemudian rencana pensiun. Setiap tujuan akan terasa lebih ringan kalau dijalankan sedikit demi sedikit, bukan sekaligus. Karena kunci dari perencanaan bukanlah besar atau kecilnya langkah pertama, tapi keberanian untuk memulainya. Dan satu hal penting,
Konsistensi jauh lebih penting daripada motivasi. Motivasi bisa datang dan pergi, tapi kebiasaan yang terbangun akan bertahan. Bahkan ketika kamu bosan, lelah, atau merasa hasilnya belum terlihat, tetap lanjutkan. Karena dalam dunia finansial, yang sabarlah yang menang. Mereka yang terus melangkah walau pelan, suatu hari akan menatap ke belakang dan sadar. Semua yang mereka mulai dari kecil dulu ternyata telah membentuk pondasi besar yang kokoh. Hidup memang tidak bisa diprediksi, tapi satu hal yang pasti, waktu tidak pernah berhenti. Setiap hari yang lewat tanpa arah adalah hari yang tak bisa kamu ambil kembali. Jadi daripada menunggu waktu yang tepat, jadikan hari ini titik awal. Karena waktu yang paling tepat untuk menanam masa depan selalu sekarang. Menunda mungkin terasa aman, tapi sebenarnya itu cara paling halus untuk kehilangan kesempatan. Mulailah dari kecil, jalani dengan konsisten, dan biarkan waktu bekerja untukmu. Karena di akhirnya, bukan mereka yang paling pintar atau paling kaya yang menang dalam permainan finansial ini, tapi mereka yang paling cepat memulai dan paling sabar menunggu hasilnya tumbuh. Jadi kalau kita rangkum dari semua yang udah dibahas barusan, ada 5 kesalahan finansial yang paling sering dilakukan di usia 20-an. Hidup dari gaji ke gaji tanpa rencana, gaya hidup yang melebihi penghasilan, nggak punya dana darurat, asal investasi tanpa ilmu, dan menunda perencanaan jangka panjang. Semua kesalahan itu kelihatannya sepele di awal, tapi dampaknya bisa besar kalau dibiarkan terus. Kabar baiknya, kamu masih punya waktu buat memperbaikinya mulai dari sekarang. Karena yang menentukan masa depan finansialmu bukan seberapa besar penghasilanmu, tapi seberapa bijak kamu mengelolanya. Ingat, waktu adalah aset paling berharga, dan setiap keputusan kecil hari ini bisa menentukan seberapa tenang kamu hidup nanti. Jadi jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah pelan-pelan, tapi pastikan kamu mulai hari ini. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat dan bisa bantu teman-temanmu, supaya nggak jatuh ke kesalahan yang sama, jangan lupa klik tombol like, share ke orang yang kamu peduliin, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video lain seputar keuangan dan pengembangan diri berikutnya. Karena perjalanan menuju kebebasan finansial bukan tentang seberapa cepat kamu berlari, tapi seberapa konsisten kamu melangkah.